Gunung Sumbing adalah gunung yang terletak di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.371 mdpl dan menjadikannya gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa. Gunung ini terletak di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Keindahan yang dimilikinya menjadikan salah satu tempat favorit oleh para pendaki yang ingin menenangkan pikiran, termasuk juga saya. Kali ini saya melakukan pendakian melalui jalur Via Mangli yang terletak di Kabupaten Magelang. Kami berangkat dengan 8 orang, termasuk 2 orang sebagai supir. Perjalanan dari kota saya, dari Banyumas ke Magelang, memerlukan waktu sekitar 5 jam untuk sampai ke tujuan. Kami memutuskan untuk memilih jalur Via Mangli karena kami pikir jalur tersebut tidak terlalu ramai oleh para pendaki. Sampainya di kota Magelang, kami menuju ke rumah saudara teman saya dan menginap 1 malam. Setelah sampai di rumahnya, kita beristirahat sejenak serta packing barang yang akan dibawa ke gunung untuk besoknya. Pagi telah tiba dan tubuh yang lelah di perjalanan sudah sedikit terobati dengan tidur dan sarapan pagi. Kami pun segera untuk bersiap-siap menuju ke base camp Mangli. Perjalanan menuju ke base camp yang terletak di Desa Mangli memerlukan waktu sekitar 2 jam. Jalan yang berupa tanjakan dan kelokan yang dikelilingi perkebunan sayuran warga dengan mayoritas kentang membuat menjadi menantang dengan diselingi udara segar. Jantung pun berdebar-debar melihat panorama Gunung Sumbing dari sebuah kejauhan, membuat kami tidak sabar untuk menapakkan kaki di puncak Gunung Sumbing. Itulah yang timbul dari pencinta alam, ingin menikmatinya, menjaganya, tapi tidak merusaknya, bagaikan seorang wanita yang dipujanya. Setelah tiba di base camp Mangli, kami pun segera menurunkan carry dari dalam mobil. Di sana sudah banyak terdapat pendaki yang sedang mengantri dan perjalanan pun dimulai sekitar pukul 9 pagi. Jalan setapak yang sangat panjang mengawali langkah kaki kami. Gimana mas? Nimbang melaku daripada ojek. Irit. Gimana mas? Sebenarnya untuk menuju pos 1 dapat ditempuh dengan naik ojek, tapi karena kami ingin menikmati perjalanan, jadi kami memilih untuk jalan kaki. Untuk sampai pos 1 dengan jalan kaki memerlukan waktu sekitar 1 jam, berbeda dengan naik ojek yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Setelah melewati perkebunan warga yang subur dan hijau dengan panorama yang diselimuti oleh kabut putih, akhirnya kita sampai di pos 1, yaitu pos konsen dengan ketinggian 1755 mdpl. Di pos 1 sudah banyak terdapat pohon-pohon besar dan kami pun beristirahat sebentar. Tidur di rerumputan sudah menjadi hal yang wajar. Sinar matahari yang semakin terik menandakan hari semakin siang. Dengkul yang kopong membuat perjalanan banyak berhenti. Namun hal tersebut tidak mudah untuk membuat kehilangan semangat kami. Sedikit-sedikit terus berjalan walaupun kadang berhenti. Langit biru yang cerah membuat nafas kami semakin terengah-engah. Begitupun dengan badan yang semakin gerah. Perjalanan terasa begitu lama,
Trek yang berupa tanjakan disertai akar pepohonan memudahkan kami untuk berjalan tanpa khawatir akan terpeleset ke jurang. Waktu terus berjalan. Setelah berjalan sekitar 1 jam lebih, akhirnya kita sampai di pos 2. Ya, pos 2 merupakan pos yang terdapat sumber air yang berasal dari puncak gunung. Kami pun mengambil air ke dalam botol kosong untuk berbekalan di perjalanan. Selepas itu, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 3 yang memerlukan waktu sekitar 2 jaman lebih. Berjalan, kemudian berhenti, beristirahat sambil bercerita merupakan hal yang selalu ada di setiap perjalanan. Semua itu dilakukan agar perjalanan tidak terasa begitu berat dan juga supaya di sebuah perjalanan itu akan terbentuk kisah baru yang akan menjadi cerita untuk anak cucu. Hari semakin sore, kabut tebal pun mulai merubah keadaan dari yang cerah menjadi agak gelap. Dan pada saat itu juga, akhirnya kita sampai di pos 3 dan mendirikan tenda. Pos 3 merupakan pos terbuka dengan ketinggian 2647 mdpl yang beralaskan rumput-rumput kering menambah keindahan tersendiri. Hari pun berganti malam. Kami memulai memasak makanan yang kami bawa sebagai pengganti energi yang telah terkuras di perjalanan. Api kompor yang menyala menjadi penghangat sedikit di dinginnya udara malam ini. Suara sayup-sayup angin yang menerpa sang merah putih di atas tenda membawa tanda bahwa besok adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Setelah makan, kami pun bergegas tidur karena mengingat esok masih ada kaki yang harus melangkah untuk menuju ke puncak Sumbing. Dan kini telah tiba waktu untuk berjalan menapakkan kaki di puncak Sumbing, di mana raga telah pasrah apapun yang terjadi di perjalanan ini setelah melakukan usaha, dengan harapan dapat kembali ke rumah lagi. Sekitar jam 1:30 malam, kami bersiap untuk summit dan tak lupa selalu berdoa sebelum melangkah. Kami berangkat dengan 6 orang, di mana di setengah perjalanan rekan kami mengalami muntah-muntah karena sudah sakit sebelumnya. Akhirnya, kami memutuskan untuk membagi 2 kelompok. Saya dan 2 orang melanjutkan ke puncak, sementara rekan yang sakit didampingi 2 orang lainnya menyusul ketika hari sudah siang nanti. Angin bertiup semakin kencang, menandakan bahwa puncak sudah dekat. Kami pun beristirahat sebentar dengan menahan tubuh yang amat kedinginan. Trek yang berupa bebatuan dan bercampur dengan air embun menjadikan jalan menjadi licin. Salah melangkah bisa terjun ke dalam jurang. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya kami sampai di puncak Sumbing dengan disambut oleh sang surya mentari pagi, menambah rasa senang dan haru tersendiri. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. R.A. Kartini. Langit berubah menjadi fana merah jambu. Dalam hitungan detik, sinar matahari pun muncul secara perlahan. Kemunculannya membawa kedamaian di hari peringatan kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2020. Nyanyian lagu Indonesia Raya pun terdengar di puncak Sumbing dengan 1000 umatnya.
Sinar matahari dan juga bunga edelweiss menambah keindahan di atas awan ini. Aku cinta Indonesia. Negeri ini adalah negeri yang elok, penuh warna dan keindahan. Negeri ini adalah negeri yang makmur, tanah tumpah darahku yang mulia. Jayalah negeriku Indonesia. Salam lestari alam Indonesia.